hadir di studio kami malam ini seorang penggiat kopi dari Sipiro, yaitu saudara Iwan, dan memberikan namanya juga jadi Iwan Kopi. Kami ingin ya sebelumnya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan sejak kapan ini sekarang kopi lagi di mana-mana lagi booming, ya. Sejak kapan ini kopi Sipiro ada? Yang kita tahu selama ini kan kopi itu dari Gayo Aceh. Nah, sekarang ada kopi Sipiro. Nah, sebenarnya kapan ini adanya kopi Sipiro? Silakan. Oke, sebelumnya selamat malam di Spektrum Channel. Saya Wan Kopi dari Sipiro Silwa, kopinya halak kita. Salam kopi. Salam kopinya gini ya? Ya, salam kopi ini Pak. Kopi tidak akan bisa kita lupakan untuk menikmatinya. Semua orang pasti suka dengan namanya kopi. Ya. Nah, terkait tadi dulunya orang tahunya kopi itu ada di Aceh, ada di Takengon, ya. Kopi Sipiro itu sebenarnya dari zaman Belanda sudah ada itu, Pak. Tahun? Zaman Belanda. Oh iya. Iya, udah zaman Belanda. Sampai sekarang itu pabrik-pabrik kopi yang peninggalan zaman Belanda masih ada. Di Sipiro. Dan itu ada bukit dinamakan, bukan di Sipiro, di daerah Tapsel lah. Nah, Ya. Kenapa dia bukan di Sipironya? Kalau kebun kopinya di Sipiro. Di orang Belandanya kan mencari lebih dekat ke pelabuhan untuk mendrop kopi ini. Oh gitu. Jadi itulah dicarilah lokasi yang dekat dengan pelabuhan, itulah di Angkola Barat namanya. Di situ ada sampai sekarang Pansleder namanya. Masih ada peninggalan-peninggalan zaman Belanda di situ tentang pabrik kopi dan tumbuhan-tumbuhan kopi yang sudah ini ratusan tahun juga masih kita temui di sana. Oh, jadi dari zaman Belanda itu Ya. sebenarnya sudah ada ya. Sekarang ini sejak kapan ini boomingnya ini kopi Sipiro ini? Kopi Sipiro itu semenjak dibuka festival kopi Sipiro pemecah rekor muri di 2014 kalau nggak salah. Oh, 2014. Itu Di mana itu? di Sipiro. Di Sipiro. Di Sipiro, seorang pengusaha kopi tinggal di Jakarta, itu Sipiro Kopi. Dia balik kampung ingin membuktikan bahwa kopi Sipiro itu adalah kopi yang sangat berkualitas, menunjukkan kepada rakyat umum. Jadi dibuat dari sana, minum kopi gratis. Kalau nggak salah itu terpecahkan 3.500 kopi kalau nggak salah. Itu di 2014 festival kopi memecahkan rekor muri. Tanaman kopi ini kan dia hidup di dataran tinggi dia ya. Dataran tinggi. Di mana tepatnya, di mana di Sipiro itu di? Kalau di Sipiro kita dapat NDPL-nya yang untuk kopi Arabica ada 2 jenis, satu Robusta, satu Robusta, Arabica. ya. Robusta itulah kopi yang zaman dulu. Itu Robusta. Yang rasanya pahit. Dan sekarang boomingnya kopi Arabica ya setelah orang Aceh datang ke Sipiro yang GAM yang mengungsi ke Sipiro. Orang itulah yang membawa asal muasal Arabica tadi. Tapi sebelumnya itu kopi Arabica itu sudah ada di Sipiro, tapi budidayanya orang Sipiro belum begitu paham. Setelah datang orang Aceh, dan kemarin juga seperti ada pembodohan, orang Sipiro beramai-ramai menanam kopi Arabica, itu dijual semua. Dikatakan, disampaikan kepada masyarakat itu bahwa kopi Arabica ini akan dijadikan misiu untuk peluru, untuk amunisi. Ternyata tidak. Ternyata itu adalah suatu kekeliruan. Dijual kemana? Dijual ke Gayo, ke Sidikalang, ke Siborong-borong. Gitu. Jadi Sipiro yang punya kopi, ya Siborong-borong yang punya nama. Itu. Jadi semenjak adanya festival kopi ini dibuktikan testimoni bahwa kopi Arabica Sipiro itu sangat berkualitas. Di mana perbedaan antara kopi Arabica, Robusta dengan sama Arabica tadi? Dari tanam juga
kepanen sudah kelihatan. Kalau Robusta itu berkisar 5 tahun. Kalau Arabica 1,5 ke 2 tahun sudah mulai. Sudah mulai dipanen. Nah, untuk diproses tanam lebih rumit untuk Arabica. Dia seperti merawat bayi. Harus ada pelindung, ketinggiannya harus di atas 850 mdpl. Nah, kalau Robusta enggak, di mana saja bisa dia tumbuh. Itu karena rasa Arabica Robusta itu hanya dia dapat pahit. Kalau Arabica perbedaannya. Kalau Arabica itu satu rumpun kopi itu bisa kita proses berbagai macam rasa. Arabica tadi. Arabica dan Robusta juga itu kafeinnya terlalu tinggi, 2 kali lipat lebih tinggi daripada Arabica. Jadi kenapa ada orang ketika minum kopi jantungnya dikduk gitu kan? Nah, kalau ternyata Arabica tidak. Jadi itu dibuktikan testimoninya Arabica ini adalah kopi sehat. Apalagi kopi Spiro itu kopi berkualitas, bukan kopi sembarangan. Jadi sebaiknya yang mana, kopi yang mana dikonsumsi kalau? Sebenarnya sama-sama baik, sama-sama sehat. Ya. Tapi untuk yang lebih kita recommended ini ke Arabica. Arabica? Iya. Itu boleh 1 hari 2-3. 1 hari 9 kali pun 19 pun tidak ada masalah. Arabica. Bukan Robusta. Robusta ini yang kafeinnya tinggi, Pak. Kafeinnya tinggi. Sampai kalau Arabica aman untuk asam lambung, untuk diet juga sangat bagus. Dan keunikannya, kelebihan keunggulan daripada Arabica Spiro ini bisa kita proses. Kopi itu kan satu rumpun. Ini bisa kita proses berbagai macam rasa dan harga bisa kita tentukan. Dan di kopi Arabica itu tidak ada kopi yang terbuang. Mulai dari corong 1, corong 2, corong 3 sampai ke akhir. Itu semua punya kualitas. Tidak ada yang sayang, tidak ada yang terbuang. Bisa kita produksi semua. Itulah keunggulan kopi Arabica. Ya, kopinya halal kita. Ya tentunya ada di One Coffee kan. Ya tentunya ada di One Coffee ya. Semalam juga kita habis pelantikan PAC Masyarakat Tinggi Anti Narkoba. Ya alhamdulillah kita diamanahkan sebagai ketua. Dan kita menawarkan itu kepada usia milenial untuk penawar supaya orang itu beralih ke kopi, bukan kena konsumsi narkoba lagi. Gitu. Kalau narkoba itu kan sudah memang sangat dilarang secara hukum, kesehatan juga sangat tidak memungkinkan. Untuk produk yang kita tawarkan dari kopi itu ada kita proses kopi wine. Kalau feeling orang kan wine itu kan anggur, minuman keras. Ternyata ini kopi asli, kopi murni, tidak terganggu kesehatan, tidak terganggu. Rasa seperti wine kan? Rasa seperti wine, aromanya seperti wine. Dan kita itu juga ada kopi wine sama kopi bir. Kalau orang kan berasal dari kopi bir, itu di One Coffee ada kopi bir, itu perlu ditanda tanya. Ternyata tidak. Kopi wine, kopi bir itu kopi sehat. Itu kopi yang kita recommended dari Kopi Arabica Spiro di tempat kita. Sebenarnya semua yang bisa memproses kopi itu punya cara dan teknik masing-masing. Jadi seperti yang kita bilang, ya bukan seluruhan dia yang salah dan kita benar. Jadi sejauh mana sekarang soal perkembangan terhadap milenial kopi? Itu terbukti. Di ya? mana-mana setiap gang itu udah aroma kopi. Baik dia di kampung-kampung itu sudah aroma kopi. Gitu. Di tempat kita jadi Spiro dari radius 100 meter bahkan berdampingan di situ warung kopi itu ada 5 berdampingan. Jadi peminat milenial, terus generasi muda punya, gitu ya. Dan kita satunya si pengusaha yang satu sama si pengusaha yang lainnya tidak ada gesekan horizontal di situ. Ya. Itulah namanya kopi. Ya. Karena itu ketika kita menikmati kopi, secangkir kopi di situ ada kedamaian, ada kenikmatan dan membangun inspirasi kita keluar di kopi ini. Ya. Jadi bicara tentang kopi tidak ada habisnya. Itu kopi.
Dan justru ya gara-gara kopi saya dengan Bapak bisa bertemu dengan Pangdam, Bupati, Gubernur. Gitu Ya kalau saya nggak bergelut di bidang kopi, saya nggak kenal mereka. Itu. Gitu ya. Jadi sejauh mana hambatan terhadap ini apa namanya? Ya apalah namanya kayak kita sekarang ini Pertanian pertaniannya kopi. itu apa kebun kopinya itu gimana gimana ya apa saya bilangnya output inputnya itu gimana ada hambatan nggak apa bahan baku lah gitu bilang untuk karena banyaknya peminat sekarang ini terhadap kopi bahan baku itu tersedia cukup nggak? Tentunya kalau hambatan itu pasti ada. Jadi kalau ya saya boleh menghimbau ya mewajibkan mengharuskan gitu. Itu semua yang berproses dalam kopi, yang punya proses kopi itu harus bergerak dari hilir ke hulu. Ya kebanyakan sekarang itu di hulunya jadi ya menikmati kopinya, tidak melihat ke hilir. Kita melihat ke hilir bagaimana si petaninya lah yang harus kita angkat dulu. Ya itu tadi kan dia tanamnya itu di dataran tinggi ya, Pak. Di sana banyak lahan dataran tingginya. Ya, itulah alhamdulillahnya kan Sipiro itu juga dikelilingi oleh bukit barisan. Gitu. Sangat bagus untuk tanaman kopi. Yang pertama harus kita benahi di petani, dan petani harus kita support terus. Ketika si petani sudah mulai bangkit bergerak, pemerintahnya juga harus terus mensupport, mendorong. Ya jangan seperti kemarin ada kelangkaan pupuk, sudah kelangkaan pupuk. Itu dia hambatan kan. Otomatis produksi kopi menurun, kualitasnya menurun. Itu seharusnya pemerintah juga harus lebih bersinergi lah dengan petaninya. Jangan ya kita melihat ke bisnis hulunya. Kalau di hulu kan sudah kita berbicara cuan kan. Nah itu. Jadi sudah banyak lah mungkin petani-petani beralih dari tanaman dari tanaman keras lainnya misalnya coklat, karet itu sudah beralih ke kopi ya. Karena dia hanya 1,5 tahun, kedua tahun itu sudah mulai menghasilkan. Itu tadi Arabica tadi kayak cuma 1,5 tahun ya. Arabica. Robusta 5 tahun. 5 tahun Robusta. Perawatannya juga lebih rumit di Arabica. Dia harus lahannya harus bersih, pemupukannya ritmenya harus teratur, terus harus ada naungannya juga. Kalau Robusta tidak ada masalah, mau kita lempar biji kopi di situ pasti dia tumbuh. Gitu. Nah, itulah suburnya Sipiro itu, Pak. itulah kualitas. Ini Sipiro itu. Ini karena orang Sipironya ini ya, kalau nanti ketemu kopi lain lagi gaya apa ya gaya lebih bagus. Itu terbukti, Pak. Itu terbukti kualitas. Semenjak kita kemarin ada pameran di HUTN di Manhattan, itu tawaran-tawaran itu banyak itu. Buyer itu datang ke Manhattan, ini contoh proposal kalau mau ikut tender di bidang kopi. Jadi dia meminta harus 10 kontainer. Dari mana kita dapat? Dari inilah yang kita bisa tidak benahi di hilir ini. Ya, itu petani-petaninya tadi kan harus. Kalau penawaran kita sangat banyak. Kawan-kawan yang lain juga penggiat-penggiat kopi juga dari Malaysia datang, dari Dubai datang. Tapi bahan bakunya ini. Nah itu yang tadi saya itu kan itu dia. Mungkin tadinya mungkin sudah banyak beralih dari tanaman keras ke kopi, karena ini kopi ini sangat booming. Kemarin saya menghadiri pembukaan kafe lagi saya lihat itu sudah terlihat itu milenial ya generasi muda-muda itu sudah kayaknya ke kopi saya kan semua. Iya, ke kopi semua. Karena itu membangun ini. Iya, brain tadi, otak tadi itu kan bisa